Perkenalkan, nama saya Dia Rafidah Pratiwi dengan NRP 50082111106 dari Departemen Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai dinamika dan tantangan hukum yang ada di Indonesia, beserta tentang studi kasus yang berkaitan dengan pelanggaran penegakan hukum yang masih marak terjadi di negara tercinta ini. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Dengan anggota kelompok saya. Halo, nama aku Dava Hafisyah Putra dari Manajemen Bisnis NRP 50312111044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Rizky Adriadi dari Departemen Teknik Sipil dengan nomor NRP 501221141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Gilang Irwanto dengan NRP 5011120 dari Departemen Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Angger Daruna Biasa dari Departemen Teknik Sipil dengan NRP 50122111008. Perkenalkan, nama saya Maini Biro Santa dari Departemen Teknik Sipil dengan NRP 501221149. Untuk yang pertama kali kita bahas adalah mengenai definisi dari penegakan hukum. Banyak pendapat yang berbeda-beda dari beberapa ahli mengenai definisi dari hukum. Menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kemudian dalam perpustakaan hukum disebut sebagai jurisprudens yang berasal dari kata jus, juris dengan arti hukum atau hak, dan prudens yang artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Kemudian, menurut Curzon, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Kemudian, menurut Fitzgerald, ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoretis yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum. Menurut Ulpian, ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang apa yang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dalam buku perihal kaidah hukum, ilmu hukum mencakup A. Ilmu tentang kaidah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah dogmatik hukum dan sistematika hukum. Yang B. Ilmu pengertian terkait subjek, kejadian, dan peristiwa hukum. Dan yang C yaitu ilmu tentang kenyataan terkait aspek dalam berperilaku dan bersikap yang sesuai dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan fisiologi hukum. Yang terakhir menurut Jimli Ashidik, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, di sini aku menjelasin tentang tujuan penegakan hukum. Well, tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban hukum. Itu tujuan dari adanya hukum ya. Nah, tujuan hukum ini ada dua teori. Yang pertama itu kalau dari literatur hukum ya, itu tuh yang pertama ada teori utilitis atau teori kegunaan dan teori etis. Oke, terus teori utilitis itu adalah teori yang mengatakan bahwa hukum itu dibuat dengan tujuan untuk memberikan faedah maupun manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang yang ada dalam lingkungan tersebut. Intinya teori ini tuh menekankan pada kegunaan ya, kan utility, kegunaan atau manfaat yang menghasilkan kebahagiaan untuk banyak orang gitu. Kalau teori etis itu adalah teori yang mengatakan bahwa hukum dibentuk agar terciptanya keadilan dan memberikan hak
kepada setiap orang ataupun pribadi gitu. Jadi, intinya itu kan etis. Teori ini berarti berlandasan etika. Isi hukum yang ditetapkan itu juga berdasarkan keyakinan sendiri mengenai apa yang dianggap adil serta apa yang dianggap tidak adil. Tentu, tapi ini dibuat dengan keputusan bersama dalam daerah yang berhukum tersebut gitu. Jadi tujuan menegakkan hukum itu kalau kita definisikan ya secara universal, dia itu intinya menciptakan suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Jadi pokoknya biar kita tuh hidupnya tuh nyaman lah gitu. Manusia tuh hidupnya nyaman di dalam negara yang berhukum tersebut. Hukum juga membuat setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat tuh bisa terselesaikan secara adil gitu. Di mana ya ada law-nya. Jadi bukan bukan hukum rimba di mana yang kuat yang bakalan menang, tapi ini adil gitu. Nah, selain itu hukum juga dapat mencegah perilaku masyarakat agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Artinya hukum dapat melindungi apa-apa yang menjadi hak dari setiap masyarakat gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum di negara Indonesia. Hukum merupakan alat satu negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan satu bangsa demi tercapainya satu keadilan. Dan maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Bahkan sifat kekuasaan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara umum, hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Fungsi hukum salah satunya ialah terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, serta berkeadilan. Berikut ini merupakan fungsi hukum yang perlu diketahui. Yang pertama, menjaga hubungan manusia. Fungsi hukum yang pertama ialah mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Yang kedua, melindungi kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya, sehingga fungsi hukum juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Fungsi hukum berikutnya yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Yang kelima, menyelesaikan pertikaian. Manusia tidak akan pernah lepas dengan masalah yang memicu terjadinya konflik. Maka fungsi hukum salah satunya untuk menyelesaikan pertikaian sehingga kita terjadi konflik baik individu maupun kelompok. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi hukum di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian negara hukum. Negara hukum memiliki pengertian berbeda-beda di berbagai negara. Seperti di Jerman dan Belanda menggunakan istilah Rechtsstaat, di Prancis menggunakan istilah État de droit, sedangkan di Spanyol menggunakan istilah Estado de Derecho. Di Indonesia sendiri banyak dikenal dengan istilah rule of law atau Rechtsstaat. Hal ini tertuang dalam UUD 1945, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum pada Rechtsstaat adalah negara yang di dalam menjalankan pemerintahannya kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum yang berlaku, sehingga pemerintah tidak bisa bersikap sewenang-wenang karena ada hukum yang berlaku di negara tersebut. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari pemerintahan yang sewenang-wenang. Setiap warga negara memiliki kebebasan yang dilindungi oleh hukum yang berlaku dan diatur di negara tersebut. Kemudian pengertian negara hukum pada rule of law
adalah negara yang dalam pemerintahannya diperintah oleh hukum yang berlaku dan negara menjunjung tinggi supremasi hukum. Jadi segala sesuatunya diatur oleh hukum, termasuk pemerintahannya. Pada penerapannya, hukum tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga semua warga negara termasuk pemerintah dan masyarakat tunduk terhadap hukum tersebut. Segala tindakan pemerintah, segala pengambilan keputusan dalam menjalankan suatu negara harus berlandaskan hukum, bukan berdasarkan oleh keputusan individu, perseorangan, hasil pemikiran perseorangan tanpa aspek hukum yang berlaku. Pengertian hukum juga ada beberapa pengertian menurut ahli, seperti menurut F.R. Botling, yaitu negara hukum adalah negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh kehendak hukum. Kemudian juga ada pengertian hukum menurut Ahmad Hamid S. Atamimi, bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dan di bawah kekuasaan hukum. Kemudian ada yang menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimli Asidik, negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas negara hukum. Pengaturan negara hukum juga terdapat pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya harus berdasarkan hukum. Intinya adalah negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan oleh hukum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat negara hukum. Suatu negara apabila jika ingin dianggap sebagai negara hukum harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya asas legalitas. Maksud dari asas legalitas yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan tersebut. Syarat yang kedua yaitu adanya pembatasan kekuasaan. Maksud dari pembatasan kekuasaan yaitu dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum basic kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balance dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Syarat yang ketiga yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Syarat yang terakhir atau syarat yang keempat yaitu peradilan bebas dan tidak memihak. Maksud dari peradilan bebas dan tidak memihak yaitu hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan maupun kepentingan uang. Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif, atau dari kalangan masyarakat dan media massa. Demikian video kali ini tentang syarat-syarat negara hukum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Lembaga yang pertama yang akan saya jelaskan adalah hakim. Hakim adalah mereka yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Tugas hakim sendiri akan terbagi menjadi dua macam, yaitu tugas secara normatif dan tugas secara konkret. Tugas dan kewajiban hakim secara normatif itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berisi yang pertama itu mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
Kemudian membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan biaya. Kemudian tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Kemudian memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang hukum kepada lembaga negara lain apabila diminta. Dan yang terakhir, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tugas yang kedua atau tugas secara konkret itu ada 3 tindakan secara bertahap. Yang pertama, mengkonstatasi peristiwa konkret, yang berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan pembuktian peristiwa. Kemudian mengkualifikasi peristiwa konkret, dan yang terakhir itu mengkonstitusi atau tahapan untuk menetapkan hukum dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan. Selanjutnya ada jaksa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 1, jaksa didefinisikan sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kejaksaan akan dibantu oleh 6 jaksa agung muda serta 30 kepala kejaksaan tinggi dari setiap provinsi yang kemudian akan dipimpin oleh jaksa agung. Untuk tugas dan kewajiban dari jaksa itu akan terbagi menjadi 2, yaitu di bidang pidana dan di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana kedua bidang ini dituliskan pada Undang-Undang Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Selanjutnya, lembaga yang ketiga itu adalah polisi. Seperti yang kita tahu, polisi adalah mereka yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Mereka juga yang menangkap oknum-oknum atau pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri itu berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang terakhir itu ada advokat. Advokat sendiri adalah orang-orang yang berprofesi memberikan jasa hukum dan bertugas untuk menyelesaikan persoalan hukum dari kliennya, baik secara litigasi maupun secara non-litigasi. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini, si advokat bebas untuk membela siapapun dan tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapapun kliennya maupun si klien dari masyarakat golongan atas maupun dari masyarakat golongan bawah. Keempat lembaga negara yang sudah saya jelaskan barusan itu bekerja secara berdampingan dan berkaitan. Sekian penjelasan dari saya mengenai lembaga penegakan hukum di Indonesia. Untuk selanjutnya kita membahas tentang cara supaya hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan baik dan berkeadilan. Penegakan hukum di Indonesia pada kenyataannya masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat serta tidak sesuai dengan undang-undang. Banyak sekali penyelewengan yang terjadi, seperti mafia hukum dan peradilan yang masih diskriminatif, atau rekayasa proses peradilan, baik yang diakibatkan oleh keegoisan oknum yang semena-mena atau karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penegakan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, hukum dijadikan landasan secara konstitusional, sehingga hukum dianggap sebagai sebuah alat untuk mempertahankan hak asasi manusia dan alasan keamanan serta kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik dan berkeadilan harus dapat diterapkan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi. Karena sistem hukum sangat bergantung pada aparatur penegak hukum,
Oleh karena itu, akar dari penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercapai jika kualitas kemampuan aparat penegak hukum lebih profesional dan independen, berkepribadian sesuai nilai-nilai Pancasila, dan bermoral tinggi, sehingga dapat mempertimbangkan aspek sosiologis untuk melakukan tindakan agar keadilan dalam masyarakat dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu perlu dilakukan perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Seperti yang telah dijelaskan pada poin 1 di atas yang menyebutkan bahwa sistem hukum bergantung pada aparat penegak hukum. Oleh karenanya, sistem perekrutan aparat penegak hukum pun juga perlu memerlukan perhatian yang kompleks dan dilakukan dengan sangat ketat agar yang terbaik yang dapat menduduki posisi lembaga negara penegak hukum. Sistem perekrutan tersebut dapat juga menguji terhadap karakter dan integritas yang baik, di mana dapat diterapkan dengan diberikan sebuah proyek sosial terkait dan harus mampu menyelesaikannya. Konsistensi hubungan kerjasama yang harmonis dan bertanggung jawab perlu dilakukan peninjauan agar tidak terjadi dominansi yang menjadikan aparat berat sebelah dalam proporsi penanganan hukum, sehingga tidak terjadi pelemahan secara sistematis bagi lembaga penegak hukum lainnya yang membuat mereka menjadi tidak mempunyai tanggung jawab atas kasus yang diselesaikannya. Intervensi dan korporasi penegak hukum seringkali terjadi dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan pihak-pihak penting. Akibatnya, independensi aparat penegak hukum terganggu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Dalam hal ini mereka sangat rentan akan suap, di mana uang dapat berpengaruh besar terhadap proses penyelidikan, penuntutan, dan putusan hukuman yang diberikan. Dari paparan di atas, transparansi di mana masyarakat memberikan pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum dengan cara setiap perkembangan kasus yang harus selalu diupdate dan dengan terbuka menerima saran maupun kritikan. Kemudian yang ketiga yaitu menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan HAM tanpa membeda-bedakan strata masyarakat. Pada dasarnya, setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum meningkat. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana hukum yang memadai, di mana keduanya ini sangat mendukung dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Pada dasarnya, pemenuhan fasilitas yang dimaksud di sini adalah dengan mengadakan yang tidak ada, melancarkan yang macet, memperbaiki yang rusak, menambah yang kurang, dan memajukan yang telah mundur. Kemudian yang terakhir, pendidikan karakter mengenai hukum di lingkungan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Pendidikan karakter digunakan untuk membentengi diri dari kerusakan moral. Dalam beberapa jurnal disebutkan, penegakan hukum selalu berpengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial dalam masyarakat. Hal ini berkaitan juga dengan budaya hukum itu dalam masyarakat, di mana masyarakat harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Budaya masyarakat yang tertib dan disiplin terhadap hukum membentuk iklim yang baik bersumber dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum diaplikasikan, dilanggar, atau dilaksanakan. Halo, sekarang aku mau jelasin tentang studi kasus hukum yang berkeadilan. Jadi, contoh studi kasus yang kami ambil itu adalah mengenai kasus korupsi bansos oleh Mensos Juliari Batubara. Oke, jadi kronologinya itu, jadi kasus ini tuh dimulai pada tanggal 6 Desember 2020 lalu, ya ketika Juliari itu
mantan Mensos kita itu diduga menerima 17 miliar rupiah ya, hingga didapat bukti uang dalam koper. Ini by the way didapat dari kompas.com 2020. Nah, di beritanya itu dikatakan juga bahwa tidak hanya Menteri Juliari yang ngambil uang bansos, tapi Menteri Juliari itu mantannya tuh bekerja sama dengan para jaksa-jaksa ya, kayak Jaksa Adi bersama Matius Joko. Dia ini yang jadi kepanjangan tangannya Juliari gitu. Dan mereka tuh menerima fee 10.000 pada paket bansos. Ya bisa dibayangkan paket bansos ada seberapa banyak. Dan ketiganya itu jadi menerima suap senilai, by the way ini ada 3 jaksa ya. Menerima suap 32,48 miliar rupiah. Ini dari kompas.com juga. Sampai sini ya kita bisa simpulin sih kalau udah terbukti kalau mantan Menteri Juliari itu melakukan korupsi uang bansos. Jadi waktu itu tuh sebenarnya udah terbukti kalau udah salah gitu. Intinya gitu. Nah, tapi ya sayang sekali, sangat miris sekali, ternyata kasus ini tuh terus-menerus ditunda-tunda persidangannya. Padahal udah terbukti kalau mantan mensosnya itu salah dan merugikan banyak orang. Nah, sampai tanggal 19 Juli 2021, jadi ini dipending sekitar 7 bulan ya. Barulah ini si mantan mensos kita ini dinyatakan dihukum, tapi ya cuman dihukum penjara 12 tahun dan didenda 500 juta. Kalau kita bisa lihat ya dari rasional aja deh, dia udah nyuri uang tapi cuman dihukum didenda 500 juta, yang mana itu cuman kayak secula doang, dan hukumannya itu 12 tahun bukan seumur hidup gitu. Padahal Jokowi pernah bilang kalau ada orang yang mengambil untung, yang korupsi di kala pandemi, maka hukumannya mati gitu. Sangat disayangkan sih. Gitu. Nah, by the way, karena jadinya cuma dihukum segitu, terus ini Indonesian Corruption Watch. Jadi dia ini organisasi organisasi yang bahas tentang korupsi gitu. Mereka ini punya influence yang lumayan dan mendesak, waktu itu mereka mendesak jaksa penuntut umum Komisi KPK pemberantasan korupsi untuk menuntut terdakwa kasus dengan korupsi bansos ini ya Juliari supaya dihukum penjara seumur hidup gitu. Soalnya ya ICW ini menganggap kasus dugaan korupsi bansos saat pandemi adalah kejahatan yang tak termaafkan gitu. Kalau kita tinjau dari perspektif masyarakat ya bisa dikatakan bahwa kami sangat kecewa gitu. Kecewa dengan ya pertama, pengkhianatan pemerintah di mana bansos kami dikorupsi. Kedua, ketidaktegasan pemerintah dalam menghukum para koruptor yang sudah merugikan banyak sekali masyarakat, ya khususnya ya saat korupsi bansos inilah, di masa pandemi lagi. Ini well, korupsi bansos ini sangat jahat karena secara tidak langsung itu memotong bantuan yang dibutuhkan orang miskin. Yang padahal kalau nggak dipotong mungkin bisa makan sekali lagi gitu, tapi karena dipotong jadi nggak bisa. Itu cuman perumpamaan aja. Jujur kami masyarakat sakit hati ya karena hal ini sih, gitu. Selain itu by the way ini juga pemuda Katolik Jawa Barat. Jadi kayak, pemuda solehnya Katolik itulah dari Jawa Barat tuh menyampaikan 5 butir pernyataan, sorry. Yang pertama itu, pemuda Katolik tersebut mengutuk keras segala bentuk tindak pidana korupsi terkait dana bansos yang terjadi pada Kemensos mantan, ya. Bisa dilihat kalau orang soleh udah mengutuk tuh
berarti udah parah banget kan, tapi memang parah banget sih, gitu. Yang kedua tuh mendukung tegas seluruh aparat penegak hukum baik kepolisian negara, KPK, dan kejaksaan dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Jadi ya mhm, pemuda ini mewakili kita semua sih kalau kita tuh pengen kalau korupsi ini benar-benar diberantas sampai ke akar-akarnya gitu, kalau bisa tolong gitu. Yang ketiga, menghukum berat para pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Kemudian yang keempat itu meminta kepada seluruh aparat penegak hukum baik kepolisian negara, KPK, kejaksaan itu untuk mengusut tuntas segala dugaan tindak pidana korupsi ini. Jadi diselesaikan lah gitu, nggak diundur-undur terus gitu. Dan yang kelima mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi gitu. Well, dari hal tadi tuh kita bisa simpulin ya kalau hukum di Indonesia tuh masih tumpul ke atas, runcing ke bawah gitu. Kemudian pemerintah juga belum konsisten terhadap keputusannya karena ya seperti yang aku bilang tadi, di masa awal pandemi pemerintah mengatakan akan menghukum mati pejabat yang korupsi, tapi nyatanya tidak gitu. Selain itu juga pemerintah juga belum tegas terhadap kasus korupsi. Hal tersebut membuat kami, masyarakat tuh kecewa karena dan merasa ya terhianati lah, serta kami juga jadi meragukan kinerja pemerintah gitu. Dan well solusi yang kami, sebagai mahasiswa tawarkan tuh dalam studi kasus ini yang pertama, tentu kami, meminta supaya pemerintah tuh menaati peraturan yang dibuatnya sendiri, yaitu hukuman mati pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dengan cara kemudian, hal yang lain yang bisa dilakukan itu dengan cara menguatkan lembaga KPK, dengan cara orang-orang KPK itu diisi emang dengan orang-orang yang terpilih dan cocok, sehingga dapat selalu tegas dalam mengambil keputusan untuk menghukum pidana korupsi, gitu. Selain itu juga, perlu juga nih adanya perubahan sistem di pemerintahan, sebab ya kasus korupsi ini udah terjadi berkali-kali gitu. Hal ini membuktikan bahwa tidak cuma orangnya aja yang salah, tapi di dalam sistem pemerintahannya juga ada yang salah. Terakhir tentu dengan cara mendidik penerus bangsa yang mengedepankan akhlak dan etika gitu kalau menurut kami gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.